Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik semuanya, saudara-saudaraku semuanya? Mudah-mudahan hari ini tetap Allah berikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan untuk kita semuanya. Untuk anak-anakku semuanya, ataupun siapapun yang melihat video ini, silahkan ambil buku, siapkan pembelajaran, dan selamat menyimak. Anak-anakku yang ada di rumah dan teman-teman semuanya, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran dalam kitab Khulasah Nurul Yakin, di mana kita ambil sebagai pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di pondok-pondok pesantren. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kalian tulis apa yang menjadi pembelajaran kita pada pagi hari ini, perlu kiranya kalian yang sudah menonton ini untuk mengklik tombol like dan jangan lupa untuk juga mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Baik adik-adikku yang sama-sama dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu di bab 18, di mana kemarahan kaum Quraisy semakin tidak terbendung ketika Nabi mulai mendakwahkan terhadap keluarganya yang hampir dekat. Kemarahan muslimin, kemarahan kaum Quraisy terlihat dan nampak. Jadi kedekatan mereka sudah semakin jauh dengan Nabi. Yang awalnya cinta kepada Nabi ini berubah menjadi benci, sehingga apa yang menjadi perkataan Nabi kini menjadi bahan olokan. Seakan-akan apa yang dikatakan Nabi ini menjadi dusta semuanya. Kenapa demikian? Masih ingat kalian semuanya bahwa hal itu terjadi disebabkan karena Nabi Muhammad SAW selalu mendakwahkan, mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi juga menjelekkan kepada orang-orang yang masih percaya dengan adanya berhala. Dalam istilah kata, Nabi mencela orang-orang yang masih menyembah berhala itu. Dan adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya yang dimuliakan Allah, tentunya hal ini di bab 18 itu menjadikan kita semakin mengambil pelajaran bahwa tidak ada suatu perbuatan yang tanpa ada risiko. Semuanya, apalagi kita sudah berjuang di jalan dakwah, tentunya banyak sekali rintangan dan hambatan yang menghalangi. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Kedatangan mereka yang penuh dengan emosi itu, namun Nabi Muhammad SAW ada wujud pembelaan, yaitu paman Nabi Abu Thalib yang selalu tegar senantiasa ada di samping Nabi Muhammad SAW. Adik-adikku semuanya, itu di bab 18. Kalau kita review selangkah lebih maju lagi, bab 19, ternyata mereka juga akan datang, kaum Quraisy datang kepada pamannya Abu Thalib dengan masih meluap-luap, menggebu-gebu atas amarah mereka. Maka mereka datang kepada pamannya Abu Thalib. Apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy? Kenapa mereka masih marah kepada Nabi Muhammad SAW? Dan kenapa mereka datang kepada pamannya Abu Thalib? Karena hal itu disebabkan, adik-adikku semuanya, mereka kaum Quraisy masih melihat pembelaan yang dilakukan oleh pamannya Abu Thalib. Dan Nabi senantiasa
melanjutkan dakwahnya. Dan itu membuat di bab 19 ini mereka datang kembali untuk kedua kalinya kepada pamannya Abu Thalib. Tahukah adik-adik semuanya dan anak-anakku semuanya, kenapa mereka masih apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka sampaikan kepada pamannya Abu Thalib? Maka di bab 19, masih ingat kalian? Mereka mengatakan, "Wahai Abu Thalib, aku sudah tidak tahan lagi dengan cacian dan pengolok-olokan terhadap leluhur-leluhur kami. Kami juga sudah tidak tahan lagi dengan ajakan Muhammad SAW itu." Nah, disitulah sosok paman Nabi, ya, yang tegar karena sudah maraknya satu kampung membicarakan tentang dakwah Nabi. Maka yang bisa kalian catat dan poinnya adalah kenapa mereka datang kepada pamannya Abu Thalib. Karena pamannya Abu Thalib adalah sosok paman sekaligus ketua suku pada saat itu di kalangan kaum Quraisy. Nah, adik-adik semuanya, apa yang Abu Thalib lakukan ketika kaum Quraisy sudah mulai berduyun-duyun mempertanyakan kenapa Muhammad masih berdakwah, kenapa Nabi Muhammad masih menjelek-jelekkan bagi para penyembah berhala itu. Maka sikap yang terbaik yang ditujukan kepada pamannya adalah bermusyawarah kepada Nabi Muhammad SAW. Dipanggillah Nabi Muhammad SAW, dipanggil lalu disampaikan dengan baik-baik. "Wahai keponakanku, ya, kami sudah mendengar dari aduan-aduan masyarakat. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah engkau masih ingin melanjutkan dakwahmu ini atau kamu ingin berhenti untuk melanjutkan dakwahmu itu?" Maka hal yang indah yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW, perhatikan dan catat adik-adik semuanya, apa yang Nabi katakan. "Demi Allah, sedikit pun aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini, urusan ini. Demi Allah, ya, sampai aku, demi Allah, sampai Allah memenangkan dakwah ini, atau aku yang akan binasa karena dakwah ini." Nah, adik-adikku, kami ulang, demi Allah, sedikit pun aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini sampai Allah memberikan aku kemenangan atau aku binasa karenanya. Karena dengan tekad Nabi Muhammad, kesungguhan Nabi Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul, maka tidak ada lain melainkan untuk maju terus pantang mundur menyebarkan agama Islam ini, adik-adikku semuanya. Lalu pamannya Abu Thalib pun memberikan respon, "Baiklah wahai ponakanku, setelah engkau sudah berpegang teguh dengan ajaran dakwah ini, maka silahkan berbuat yang engkau suka," kata Abu Thalib, "dan aku senantiasa tidak akan menyerahkan dirimu kepada mereka." Masih ingat kawan-kawan semuanya? Itu di bab 19. Nah, di bab 20 ini dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin, maka adik-adik semuanya siapkan bahwa judulnya adalah kedatangan kaum Quraisy untuk ketiga kalinya. Apakah kalian sudah menulis? Kedatangan kaum Quraisy untuk ketiga kalinya. Pastinya kepada pamannya Abu Thalib. Adik-adik semuanya dan sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah di kedatangan yang kedua ternyata ada pertemuan kembali. Mereka ngadu kepada pamannya Abu Thalib. Kalau yang pertama, mereka datang karena Nabi mendakwah, menyuruh mereka menyembah Allah. Di kedatangan yang kedua karena ada pembelaan pamannya Nabi Abu Thalib yang terus membela keponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kedatangan ketiga justru mereka tidak melihat Abu Thalib. Orang sudah semakin berbondong-bondong masuk Islam,
sementara mereka tidak melihat Abu Thalib di keadaan pada saat itu. Nah, adik-adik semuanya, justru mereka datang kepada Umarah bin Al-Walid. Di salah satu pemuda pada saat itu, orang-orang Quraisy bawa anak pemuda ini dan mencari di bawahnya dan dihadapkan kepada pamannya Abu Thalib. Ingat, adik-adik ya, catat ya. Kedatangan yang ketiga adalah karena mereka tidak melihat pamannya Abu Thalib dan mereka justru datang kepada Umarah bin Al-Walid. Kenapa mereka membawa anak muda dan nanti akan dihadapkan kepada pamannya Abu Thalib? Simak terus ulasan Bapak pada kesempatan ini. Adik-adikku semuanya yang berbahagia, yang senantiasa menyaksikan channel Bapak ini. Nah, setelah mereka membawa sosok pemuda dan telah menemukan Abu Thalib, kedatangan mereka bersimpuh di depannya pamannya Abu Thalib. Lalu mereka berkata, "Wahai Abu Thalib, ya, ini adalah anakku, ya. Aku serahkan kepadamu untuk kamu didik. Dan serahkan keponakanmu Muhammad untuk aku bunuh." Mendengar pernyataan itu, adik-adikku semuanya, ini justru membuat Abu Thalib merasa sangat heran dan merasa terlihat aneh. Apa yang pamannya Abu Thalib rasakan dan memberikan respon kepada mereka? "Sungguh celah perbuatan kalian. Kau berikan anakmu untuk aku didik, sementara aku berikan keponakanmu atau anakku untuk kalian, sedangkan untuk kalian bunuh. Berpikir nggak kalian dengan akal yang sehat?" Nah, ini adik-adik semuanya, catatan yang harus kalian catat. Tidaklah mungkin kita menukarkan sesuatu, lebih-lebih menukarkan anak. Apalah jadinya kalau hanya untuk dibunuh, satu untuk didik. Bapak memberikan kamu pena supaya kalian menulis, dan kalian berikan bapak pena juga untuk bapak banting. Dan ini kan justru ini tidak logis. Maka sikap tegas yang ditunjukkan kepada pamannya Abu Thalib, "Tidak, sungguh aku tidak akan pernah menyerahkan keponakanku kepada kalian yang ujung-ujungnya kalian akan bunuh. Dan silahkan bawalah pemuda ini kepada kalian semuanya, kembalikan supaya tidak ada pembunuhan dan pertumpahan darah di antara kita." Nah, lalu kaum Quraisy dengan sikap tegas pamannya Abu Thalib itu, justru mereka putus semangat dan mereka kembali dari kediaman Abu Thalib dengan keadaan yang hampa. Tidak membawa hasil apa-apa. Tidak dapat apa-apa, adik-adikku semuanya. Nah, inilah sebuah potret yang digambarkan dari kitab Khulasah Nurul Yakin, di mana perjuangan Nabi, pembelaan sosok seorang paman ini harus ditunjukkan. Ini terlihat kesungguhan mereka berkomitmen untuk menjalankan dakwah ajaran agama Islam ini. Lalu bagaimana dengan adik-adik semuanya? Pernah Bapak sampaikan di kelas bahwa ketika kalian ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di surganya nanti, maka ambillah jalan dakwah, ya, ambillah risalah kenabian yang telah dibawa Nabi Muhammad SAW, yaitu berdakwah. Walaupun kamu sedang berada dimanapun, sedang main game kah, bisa kalian upayakan untuk berdakwah dengan teman-teman segaming kalian. Sedang kalian punya sanggar nari,
maka kalian juga bisa mengupayakan dakwah itu kepada teman-teman. Contoh kecilnya, ketika sedang waktunya sholat, ajak mereka untuk sholat. Ketika ada mereka yang tidak pantas untuk kita lihat, maka sampaikan kepada mereka, tutuplah aurat. Maka mudah-mudahan dengan kalian mengambil jalan dakwah Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah bapak dan kalian semuanya, siapapun yang menyaksikan video ini, insya Allah sama-sama kita akan di jannahnya bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga sebaliknya, jika anda tidak mengambil dakwah ini, hidup kalian semua hanya bersantai-santai, berleha-leha, maka jangan pernah anda bermimpi untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Karena kalian tidak mendakwahkan perjuangan Nabi, tidak sedikit pun kalian bela perjuangan Nabi ini. Maka sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo, jadilah anak-anak semuanya sosok pemuda-pemuda yang giat beribadah, pemuda-pemuda yang selalu haus dengan keilmuan, pemuda-pemuda yang terus menjalankan dakwah agama Islam ini. Mudah-mudahan kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian video Bapak. Mudah-mudahan kalian bisa mencatatnya dengan baik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.